Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai detail lebih lengkapnya mengenai tax 2 di online course Microsoft 3. Jadi di tax 2 atau tugas 2 ini ada 3 tugas ya. Tapi kalau diperhatikan di masing-masing nomor itu memang kompleks sekali. Untuk itu maka saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai apa yang sebenarnya harusnya dikerjakan di tax 2 ini oleh para peserta. Yang pertama, membuat Teams. Untuk yang membuat Teams tidak perlu saya demokan ya, karena sudah mudah lah, itu menurut saya mudah karena kita tinggal install aplikasi Teams, kemudian kita login menggunakan akun yang sudah diberikan, akun dari Microsoft itu, kemudian baru kita buat kelas ya. Jadi seperti ini, dan masing-masing ini belum membuat kelas malah kalau yang ini ya. Ini contoh akun yang sudah ada. Jadi ketika kita klik 2 kali akun ini, tim ini maaf, nanti ada kelas yang dia ikuti ya sebenarnya ya. Kelas yang dia ikuti, yang dia buat muncul di sini. Karena ini belum pernah buat kelas, ya, maka saya buat seperti ini. Ya. Itu bisa dengan menggunakan, saya ulang lagi, yang bagian sini ya, join or create team ini ya. Untuk membuatnya ini, kalau mau gabung dengan kelas yang lain pakai kode, pakainya ini ya. Di sini ada beberapa kelas yang sudah ada ya. Cuma saya juga kurang tahu itu kelas apa. Ya kalau mau tertarik atau kepo ya ikuti aja, tapi saya pernah ikut sekali tapi tidak ada aktivitas di situ. Ya. Ini create team aja, di sini diklik, kemudian dipilihnya ini kelas, lalu kasih nama misalnya kelas saya gitu ya. Ya, kelas saya. Nanti ini kasih penjelasan yang lebih detail, opsional sifatnya. Kemudian kalau mau menggunakan template juga bisa. Saya tidak ya, ini create next. Nanti akan terbuat kelas baru. Kemudian bisa kita langsung tambahkan di sini beberapa rekan-rekan kita ya, rekan-rekan kita yang bergabung dalam OCM3 ini ya. Misalnya saya asal aja, misalnya saya ketik Hamid di sini ya. Nanti ada di sini Hamid yang OCM3 ini sudah ada. Semuanya ada, bisa kita tambahkan. Ya. Saya tambahkan misalnya saya sendiri ya. Saya tambahkan misalnya saya sendiri. Nih. Kemudian kalau mau menambahkan, tapi sifatnya student ya, kalau mau menambahkan student, karena memang kita belajar membuat kelas tim ini untuk pembelajaran. Jadi yang kita tambahkan ya student atau siswa. Kecuali memang kita tim teaching, jadi kita bisa menambahkan teacher yang lain ya. Sini kan ada student, pilih dulu yang mana mau ditambahkan atau role-nya, perannya sebagai apa. Kemudian saya tambahkan lagi untuk studentnya lagi sesuai dengan yang di ini. Pesertanya bisa menggunakan akun lain, itu boleh dengan yang Gmail ya, ketika asalkan memang akun itu pernah didaftarkan di Microsoft ya. Jadi sign in Microsoft itu sebenarnya kita bisa mendaftar dengan menggunakan akun Gmail biasa, akun biasa atau akun Gmail biasa. Ya, seperti ini. Ini email saya. Ya, nanti dia akan seperti ini sebagai guest ini ya. Kemudian add aja. Atau bisa di skip dulu, kalau nanti menambahkannya juga bisa. Ya, nanti saya coba tunjukkan untuk cara menambahkannya ketika tidak melalui awal ini ya. Close, kemudian ini sudah jadi kelasnya. Berikutnya apalagi unggah file. Kalau unggah file ini silahkan bisa di upload kelas material, atau ini di sini ada, biasanya ada percakapan baru gitu ya. Di bawah itu ada percakapan baru atau new conversation ya. Coba ini saya kecilkan dulu, saya kok tidak terlihat. Nah ini
Ini ada new conversation, itu bisa. Ini percakapan baru sebenarnya yang dianggap percakapan baru. Atau upload kelas material juga bisa. Tapi ini pakai ini aja, new conversation yang seperti ini. Jadi seperti posting-postingan gitu ya. Untuk misalnya selamat pagi. Jadi dari peserta itu akan muncul seperti ini ya. Kemudian bisa di-reply oleh peserta yang lain ya. Atau murid-murid kita atau siswa kita itu akan reply seperti itu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan buat percakapan. Ya, yang buat percakapan. Kalau unggah file ya ini tadi ya. Unggah file. Saya coba nanti buat percakapannya saya coba jawab ya. Saya menggunakan tim yang di HP yang sudah saya loginkan dengan akun yang Gmail ya. Semoga bisa. Masih ada atau enggak. Unggah filenya ini pakai yang ini ya. Jadi ini biasa icon-icon ini sudah umum ya. Ini kemudian bentar. Nah, di sini ada beberapa tipe ya. Nanti coba yang itu saya kasih yang lain ya coba. Ada beberapa tipe atau jenis unggah filenya bisa dari browse timnya sendiri dan channelnya atau mungkin file yang sudah ada atau dari OneDrive. OneDrive itu Google Drive-nya Microsoft ya, bisa dibilang begitu. Atau upload dari komputer sini, komputer kita sendiri misalnya dari ya. Misalnya di sini saya tax 2 saya upload lagi misalnya open, nanti kan akan ada upload di sini. Nah, itu yang dimaksud tugas untuk mengunggah file ya. Kemudian apalagi ini mengundang peserta baik yang memiliki akun Microsoft maupun akun lainnya sebagai tamu. Ini bisa dengan cara yang awal tadi atau pada saat sudah masuk sini ini lewat sini lewat titik 3 ini ya. Kemudian manage team, lalu di sini ada membernya, ownernya ini yang punya, kemudian membernya kita lihat di sini. Ini ada saya tadi dan email saya yang sebagai sebagai guest. Kita bisa tambahkan add member lagi di sini, nanti tambahkan yang lain lagi. Misalnya, bentar. Ya, yang saya ambilkan dari itu bisa atau dari rekan-rekan Bapak Ibu langsung bisa gitu ya. Barang ini nanti bisa saya yang pernah kontak dengan ini ya, ini Bu Anita ini. Anita Sewari ini jadi Bu Anita ini memang sangat aktif sekali ini. Kemudian saya add, tambahkan satu lagi yang email. Nah ini yang dari email bisa bisa ya, ini yang coba saya coba dulu yang sini. Misalnya saya punya email ini ya. Nah ini bisa. Ini ada email yang lain bisa seperti ini. Saya tambahkan sebagai guest. Caranya begini. Kemudian add lagi bersama. Kemudian saya close lagi. Nanti kalau sudah selesai ditambahkan, itu yang dimaksud dengan ini ya, mengundang peserta baik memiliki akun maupun akun lain. Meskipun sebenarnya nanti kita juga mengundang mereka untuk meeting ya, meeting. Terus kemudian
sudah ini nggak tambah di sini ya minimal 4 sampai 5. Bisa dicaratnya seperti ini juga bisa dengan email kita sendiri yang quest itu juga bisa. Jadi tidak harus login Microsoft kalau yang ini ya. Tapi kalau yang kelas meeting, yang kelas meeting, yang nanti meeting itu untuk menggunakan tim sepertinya dia harus anu ya, harus login, harus pernah login. Tapi saya rasa tidak ini. Ya, saya sudah mencoba tidak perlu ya. Tidak perlu akun Gmail-nya itu didaftarin ke Microsoft, tidak perlu. Tapi sebagai guest akhirnya jadinya, bukan sebagai member ya atau sebagai organisasinya. Kemudian ini sudah tadi buatlah jadwal meeting. Nah, ini buatlah jadwal meeting ini sangat mudah sekali. Saya kembali ke general lagi yang tadi ada ini ya. Kemudian jadwal meeting bisa dibuat dengan ini, dengan bagian sini. Ya, ini dengan ada schedule a meeting bisa, atau kalau ini langsung meet now ini ya. Nah, ini langsung meeting pada saat ini langsung. Tidak perlu tidak membuat schedule ya untuk next gitu ya. Jadi kalau ada aktivitas di sini biasanya ada nanti ini yang lain yang kemarin ini. Nah, jangan lupa ini task 2-nya paling lambat. Saya kembali ke sini lagi. Saya pakai schedule a meeting ini. Kemudian ya berikutnya gitu ya, atau ya kita kasih nama apa, kemudian ini nggak usah ditambahi atendennya, ini opsional sifatnya. Tapi kalau kita mau hanya mengundang orang-orang tertentu berarti dari sini. Ini jamnya kapan 14 Januari itu saya coba ganti 15 ya berikutnya ya soalnya. Mungkin kapan sampai berakhir kapan, berapa menit jadinya ya. Ini 30 menit aja berarti ya, saya tulis di sini 30 menit. Ya. Saya rubah jadi jam 9 misalnya, nanti jadi 1 jam 30 menit. Atau saya rubah lagi jadi 8.30, 1 jam. Ya. Oke, bisa jadi tanpa ada hentinya seharian penuh ini. Kemudian bisa diulang kalau mau diulang. Jadi tiap hari apa, nanti tiap minggu, tiap hari, tiap bulan, tiap bulan, hari dan jam yang sama misalnya itu. Tiap tahun juga bisa atau di custom. Setelah saya lokasinya ini mau didetailkan lagi, kasih keterangan pertemuan ini akan membahas bla 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 gitu misalnya gitu ya. Saya send, nanti jadi seperti ini. Nah ini sebenarnya yang di capture ya, yang dikirim ini yang dikirim nanti. Cuma di sini diminta nanti linknya juga ya, jadwal meeting, screenshot dan linknya. Jadi linknya bisa dengan cara view meeting detail nanti ya. Kalau seperti ini nanti bisa dari sini copy linknya. Nanti kalau pertemuannya sudah berlangsung juga bisa nanti di copy linknya kita bagikan. Jadi copy link ini nanti copy ke report ya, sudah di copy ke report, hasilnya nanti ini yang nanti nanti ada cara pembahasan sendiri bagaimana mengumpulkan tugasnya. Ini ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya tutup lagi, apalagi ini sudah ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di OHM. Yang kedua, melakukan meeting menggunakan tim. Nah, ini body screenshot-nya dan link OneDrive rekaman meetingnya. Nanti bisa dengan cara ya mestinya seperti ini ya, meeting biasa gini, atau ini dijalankan sekarang, atau ini kita meet biasa gini, nanti ya tampilannya kan mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, menggunakannya. Saya matikan kameranya. Jadi pertama kali ini ya bisa dinyalakan kameranya kalau nanti mau meeting dengan kamera, atau
hidupkan mikrofonnya atau mau di mute. Yang pasti komputer audionya dicentang, jangan tidak dicentang atau jangan dalam keadaan tidak tercek. Jadi ini kemudian ini ya, diabaikan aja, langsung join now aja, nanti kita akan dibawa ke sini. Nah, ini masih bisa kan copy meeting. Jadi dipastikan ketika meeting itu Bapak para masing-masing peserta, terutama peserta yang mengadakan meeting itu dipastikan namanya, ini saya pakai nama Anissa ini, itu sebagai organizer ini ya. Sebagai organizer. Kemudian yang lain-lainnya sebagai member dan ada nama akun yang sebagai guest seperti ini. Ya, itu dipastikan itu. Sudah seperti ini aja cukup. Nah, nanti yang di sini bisa dimodel dengan ini belum join semua jadi nggak kelihatan, bisa dimodel dengan galeri, jadi bisa ada kotak-kotak saya seperti zoom meeting ya. Nah, itu yang di screenshot nanti ya, seperti itu. Ada beberapa yang sudah menanyakan ke saya seperti apa hasilnya, mungkin nah seperti ini kira-kira. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi ini sudah betul, yang ini sudah betul. Karena ada Bu Anita sebagai organizer, kemudian yang lain-lainnya sebagai peserta. Dan ada yang sebagai guest. Ini ada Pak Abdi. Ya, sudah hebat Bapak Ibu ya. Saya kembali ke sini. Itu seperti itu. Nanti di screenshot nah. Di screenshot lagi saya kembalikan ke sini. Mana ya pertanyaannya? Ini ya. Ini screenshot tadi dan link OneDrive rekaman meetingnya. Nah, ini yang diminta bukan link meetingnya seperti yang tadi, bukan, tapi link OneDrive rekaman meetingnya. Jadi ketika meeting direkam, jangan lupa direkam. Ada start recording. Start recording. Seperti ini misalnya, kalau sudah merah baru dia nanti recordingnya berfungsi. Yang seperti ini berarti oh ini recordingnya sudah jalan. Yang record ya yang bikin timnya ini, meetingnya, yang organizernya ya. Ya, jadi tes ini adalah rekaman dari meeting yang menggunakan MS Teams. Ya, itu selesai, stop recording bisa atau kita akhiri aja. Itu nanti akan otomatis muncul rekamannya di link di Teams-nya, maaf. Nah, ini seperti ini yang muncul. Ini tim dari peserta yang menyalakan tim ini. Jadi bisa rekamannya di-download dan lain sebagainya. Saya cek di OneDrive-nya. Oh, enggak, ini saya salah. OneDrive-nya masih dilarikan ke akun saya ini. Nah, ini sepertinya sudah belum masih ini. Nah, ini bisa coba pindah ke akun yang sebelumnya. Ini tadi masih akun saya. Ya, akun saya cek lagi atau saya coba ini saya klik lagi. Jadi ini akun yang Anita tadi ya. Nah, itu Anissa. OneDrive-nya saya buka. Oh, ini berarti masih
yang lain pakai yang ASN. Nah, jadi kita bisa menggunakan berbagai macam akun. Kita coba cek sini ya. Nanti rekaman yang tadi di meeting itu muncul di OneDrive-nya itu sebenarnya harusnya, atau bentar, ini gimana kita? Oh, ini link OneDrive rekaman meeting harusnya muncul di sini. Nah, mungkin agak harus disinkronisasikan, atau pesan ini atau coba diupload aja nggak apa-apa. Ini harus diupload. Jadi memang harus diupload, tidak otomatis ya. Nanti coba saya tanyakan lagi. Ya, ini jadi harus di-download yang tadi di sini. Caranya diklik, kemudian diklik aja, ini rekaman sebentar, paling downloadnya cepat gitu. Ya, harusnya get link ini. Ah, ini aja. Get link. Ya, link tapi ini mintanya di OneDrive ya, bukan ini yang diminta nanti. Saya coba klik 2 kali. Open aja. Saya coba open aja dulu. Nanti akan masuk ke itu. Sementara kita tinggal dulu ini. Kita lanjutkan yang berikutnya. Melakukan meeting dengan tim tadi sudah ini. Kemudian membuat notebook menggunakan OneNote. Catatan itu ya menggunakan OneNote dengan tema bebas, ringkasan materi clipping, berisi minimal 3 section dan page ya, berisi kata. Page-nya juga bebas ya, 1 juga boleh ya, 2, 3 terserah ya. Yang penting sectionnya 3. Kemudian dilengkapi dengan ada kata, ada gambar. Saya yakin Bapak itu sudah dapat dalam membuat materi ini ya, kata, gambar, semuanya ada. Nah, form ini ya, gambar, tabel, file, form. Nah, form ini nanti memang harus ada tersendiri ya, tersendiri. Bukti link notebooknya nanti ada di dalam share-nya nanti ya. Ini coba sini lagi. Oke, ini yang tadi di download aja bisa. Aman itu di download. Sebenarnya harusnya otomatis ini masuknya ke Microsoft Stream ini. Coba saya baik, saya lanjutkan. Ini lagi yang OneNote ini tadi ya, ini supaya rekamannya lebih ringkas. Jadi saya ganti ke sini ya. Ini bisa menggunakan ini ya. Nah, ini saya login lagi. Ya, jadi untuk Office ini nanti OneNote ini bisa Bapak Ibu langsung kerjakan. Untuk cara menguploadnya, sebentar, kendala dulu di sini di saya sendiri. Coba saya paskan dulu. Ya. Untuk mengirim tugasnya itu sebenarnya gini. Jadi kita masuk ke grup kelas dari instruktur kita ini ya. Ini ya, trainernya Pak Arif Hidayat ini sudah join kemarin ya. Yang sudah join. Memang saya sengaja tidak masukkan secara langsung supaya Bapak Ibu punya pengalaman untuk bisa join ke kelas tim yang lain gitu ya. Seperti ini. Jadi di sini ada task 2 ini ya. Ada peringatannya sudah dipin ini. Sudah dipin. Ini view assignment. Kemudian untuk ya nggak apa-apa, saya tetap biar ringan. Kemudian ini assignment-nya di sini ada kata-kata ini. Saya login dulu sekali ya.
Ini sudah hafal. Jadi saya menggunakan akun peserta ini. Tapi peserta itu memang mengundurkan diri ya. Dan nanti dia bisa ikut di OCM berikutnya. Akunnya pasti ganti lagi. Ini sudah, kemudian yang drive-nya tadi ya oke tuh. Kalau belum berarti memang tidak otomatis rekamannya masuk ke situ ya. Tapi saya pernah lihat otomatis masuk itu ya. Atau mungkin karena belum di share aja. Ya, dari sini ya. Ya saya lanjutkan cara mengirim tugasnya dulu. Cara mengirim tugasnya. Tapi kalau Bapak itu tadi mengirim ini, mengirim link OneDrive-nya juga nanti bisa. Cara mengirim tugasnya seperti ini. Ini ada tugasnya, kemudian ini saya kasih PDF-nya lagi, kemudian di sini coba saya sembunyikan ini. Ya, ya cara mengirimnya seperti ini. Di bagian attach ini ya. Bagian attach. Jadi attach itu mengirim tugasnya. Kalau new nanti bisa membuat hal baru di sini, entah itu dokumen Word, Excel, PowerPoint maupun kelas notebook page atau video recordingnya dan whiteboardnya. Kita pakainya yang attach ini aja. Yang attach ini. Attach. Nah, attach ini tergantung apa. Jadi kalau diminta mengirim screenshot berarti link. Linknya. Ini ya. Linknya kita kasih, oh maaf, ini bukan link. Kalau link ya link. Kalau screenshot ini upload from this device maksudnya. Ya, jadi kita cari ya. Cari dari yang digambar di sini misalnya. Hanya ini ya. Kemudian kalau tugasnya berupa, jadi ini bisa beberapa kali kita masukkan pekerjaan kita atau tugas kita ya, tidak hanya satu kali. Jadi bisa kalau berupa link ya linknya yang dimasukkan di sini nanti. Contoh ini link tadi ya, mana tadi ya? Ini ya. Atau mau kalau mau di Bitly juga boleh. Jadi nanti ada penjelasannya. Schedule meeting terjadwal. Nanti hasilnya seperti ini. Dia akan dicek nanti. Kemudian apa lagi? Hanya itu paling ya. Hanya kalau sesuatu file yang tidak dikirim sebagai tugas ya upload from this file. Kalau link ini berarti gitu ya. Kalau sudah jangan lupa dipastikan dulu sudah betul tugas yang dikirim. Kemudian baru turn in ya. Baru turn in ini. Nah, atau bisa di undo nanti. Tapi kalau sudah ya tidak biarkan aja turn in-nya di save. Jadi kalau mau ada yang salah undo turn in ya. Nah, jadi masih bisa diperbaiki lagi. Kalau yakin ya turn in aja. In nanti di instructor itu nanti akan tulisannya sudah mengerjakan ya. Coba saya out dulu ya. Karena ini satu device ya.
Virtual. Saya login sebagai trainer atau instruktur, kemudian saya nanti itu akan mengecek pengiriman tugas-tugas ya. Ini saya 2 kali digabungkan dengan grupnya rekan-rekan semua. Terima kasih. Nah, ini juga tadi barusan. Ya. Saya cek di sini di task 2-nya. Kalau di sisi trainer atau di sisi instruktur, task 2-nya itu bukan berupa pengiriman tugas, tapi berupa list beberapa peserta-peserta yang bergabung yang sudah melihat ini ya, tugasnya dan lain sebagainya. Ada yang sudah turn in ya, ini tadi ada sudah, ini sudah turn in, ada yang belum, ada yang baru melihat saja ya. Misal itu mana? Ada enggak? Statusnya coba saya cek. Nah, saya urutkan aja. Yang turn in, yang view, dan yang turn in. Nah, sudah ada 3 orang yang sudah mengirim, termasuk Anissa tadi. Saya sendiri yang saya kerjakan. Baik, itu terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.